Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-7 dari surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayati dunia, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, wa ta'ma'unna biha, dan merasa tentram dengan kehidupan dunia itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat-ayat kami lalai. Ulaika ma'wahum an-nar, mereka itu tempat kembalinya adalah neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab adalah kelakuan yang mereka lakukan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum, memberi hidayah kepada mereka Tuhan mereka, biimanihim, dengan sebab iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka itu sungai, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh nikmat. Da'wahum fiha, doa mereka di dalam surga itu, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma wa tahiyyatuhum, ya Allah, dan salam kehormatan mereka padanya, salam, ucapan salam sejahtera. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka itu, anilhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ina, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk menemui kami, waradu bil hayati dunia, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka tentram dengannya, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat kami lalai. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembalinya adalah neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang ada mereka lakukan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim,
memberi hidayah kepada mereka Tuhan mereka dengan sebab iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh nikmat. Da'wahum fiha subhanakallahumma, doa mereka di dalamnya, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan selamat mereka di dalamnya adalah salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang hormati, ada dalam ocehan kehidupan sehari-hari, bakarajo tentu babakeh, bajalan tentu bajajak. Bakeh karajo atau jajak daripada bajalan adalah sebagai bukti. Pasti ada orang yang mengarajuan. Sebagai bukti pasti ada orang yang lewat. Buktinya bahwa saudara mengarajuan, kumah ada bakeh karajonya. Bamang kau yakin ada orang lewat, kumah jajak. Nah, dalam ayat sebelum yang pernah kita baca, kan ada disebutkan di ayat yang ke-6 itu, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, itu menjadi tanda-tanda, menjadi bakeh-bakeh bagi kaum yang bertakwa. Nah, itu dalam ayat sebelum. Kemudian juga diuraikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Itu kalau kita amati secara keseluruhan, matahari dengan seluruh planet, kemudian bumi dengan segala isi, kekayaan-kekayaan yang ada, ikan di laut, binatang di hutan, entah berapa yang sudah dimakan ikan itu tetap ada, entah berapa ekor ayam yang disembelih masih tetap ada. Ndak pernah padi iku ayam tu batalur. Sapa nek wak menggoreng telu tiak wa dua telu tiak. Pado tiak batalur tiak menangi tiak wa. Namun demikian tidak pernah habis. Belum lagi minyak bumi yang selalu disedot tidak pernah habis. Nah, semuanya itu pasti menjadi la ayatin, menjadi bakeh-bakeh, masuk pasti ada orang lalu kok jajaknya nampak. Nah, namun demikian ada orang yang kata-kata kunci untuk inyo mada. Orang mada tidak mau peduli dengan bakeh tadi. Tapi bagi orang yang peduli, kesimpulan kalimatnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, ternyata seluruh yang kau jadikan ini tidak ada yang sia-sia. Sekaligus seluruh yang diciptakan oleh Allah itu sebagai bukti bahwa memang ada yang maha kuasa. Tapi orang mada tadi tidak kasegala mangaya. Bumi tidak menjadi bukti, langit tidak menjadi bukti, seluruh bintang planet tidak menjadi bukti. Apa bukti yang terlihat di dalam tingkah lakunya? Tidak sadar-sadar. Perilaku dan bawaan kehidupannya itu tidak pernah menggambarkan orang yang bertuhan. Nah, dalam ayat yang kita baca pagi ini ada jawabannya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sungguhnya orang-orang yang tidak pernah berharap menemui kami, liqa'ana. Maknanya
sesungguhnya orang-orang yang tak yakin akan bertemu dengan kami. Bertemu dengan kami itu Bapak Ibu, makasihnya adalah wal amru yauma idzin lillah. Ndak yakin yo bahwa ada satu saat nanti segala urusanku hanya Allah saja yang menentukan. Ndak bisa ada hati untuk di dunia. Ndak yakin ya. Secara ketek-ketek saja dibuat. Ini di depan saya kan ada meja ini. Dengan adanya meja ini ragu ndak kita bahwasanya pasti ada tukang? Ndak ragu kita. Tidak sedikit pun ragu. Pasti hakul yakin pasti ada tukang buat. Tak mungkin meja aku menciptakan dirinya sendiri. Itu meja apa? Bagaimana dengan masjid ini? Adanya masjid ini membuktikan ada tukang masjid. Itu baru meja, baru masjid, baru bangunan. Apalagi alam jagat raya yang seluas ini. Ndak yakin dia ada pencipta. Akhirnya la yarjuna liqa'ana. Tidak pernah mereka merasa yakin sedikit pun akan bertemu dengan kehidupan dunia. Mulai dari masalah kubur sudah mulai ada kajian azab kubur. Belum lagi nanti adanya kiamat. Belum lagi adanya pembangkitan. Adanya padang mahsyar. Adanya hisab. Terakhir ada surga dan neraka. Tidak percaya mesti Allah je. Nah, oleh karena tidak percaya ke situ, waradu bil hayatid dunya. Mereka puas dengan kehidupan dunia saja. Wa ta'ma'annu biha, dan merasa tentram dengan kehidupan dunia itu. Ada orang yang berpenampilan seperti demikian. Sehingga jargon kehidupannya buta win cie saja. Coba tak filosof. Asal terletak santuang, itu sih. Tak ada nama labiannya. Letak di santuang, tak tentu dah wajib. Pokoknya peti masuk. Apakah menceki orang lain? Apakah menzalimi orang lain? Jangankan orang lain, dun sanak sendiri, famili sendiri, adik kakak sendiri, tak tentunya nyobai saja. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah yarjuna liqa'ana. Tak pernah yakin bahawa hidupku akan mati. Setelah mati tidak habis begitu saja. Pasti mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Sehingga mereka senang dengan kehidupan dunia saja. Jadi tidak punya hati nurani, begitulah. Tidak punya hati nurani. Bentuk yang dilakukan oleh Zionis Israel kini itu kan tak punya hati nurani. Anak kecil dibunuh, orang tua ditembak. Apalah kesalahan orang tua anak kecil itu? Kalau perang dalam Islam yang boleh ditembak itu tentara cuma. Tapi karena hati nurani itu tidak ada. Kita apresiasi ya. Ada orang yang tak mampu menyembelih ayam dan takut dia menyembelih ayam. Oh ibu dia mencari. Satu sisi ya juga itu. Walaupun sesungguhnya bagi ayam, itik, kambing, kerbau, sapi itu disembelih itulah keistimewaan itu. Nah, tak perlu boleh takut soalnya. Tapi yang awak biar sisi itu, jangankan kamu nabi orang, nabi ayam saja seminggu tak lalu. Nah, waladina hum an ayatina ghafilun, dan tidak pernah ya menoleh kepada ayat-ayat kami. Mereka lupakan saja. Ayatku dua macam Bapak Ibu. Ada alam, ada ayat yang tertulis di alam, ada ayat yang dalam Quran. Nah, jadi tanda-tanda di alam itu ayat juga itu. Tapi tidak mau peduli. Ambo ke Padang Panjang tahun 79. Ada mulai pergi ke pasar. Nampak orang menjual bilih. Kecek orang bili itu dari Singkarak. Lai kulo gai wak kini bili itu ada yo. Ambo kan acok ngaji tapi danau Singkarak. Buat tanya, ndak pernah ada persatuan Dauli Negari sekali yang Singkarak sekali setahun maduan acara menyeraan bibit bili ke Singkarak, ndak pernah ada. Tapi ada tari bili itu.
Entah di mana lubuknya, tampaknya, pabriknya di dalam danau itu tidak pernah habis. Antara warane aji dipilih, antara wara rumah tagak dipilih, antara wara padusina balaki, laki-laki dan babini dipilih. Itu kalau kita mau renung, ini pasti ada yang berkuasa mengatur. Tapi bagi orang yang mada tadi, tidak ada. Itu termasuk ayatina, itu ayat-ayat, tanda-tanda itu. Tidak pernah ada habis. Nah, cuman kadang rami, kadang seketeknya nabi, nah benar. Itu sebagai tanda-tanda. Sedangkan orang yang tidak bertuhan saja, bisa dia mengambil pelajaran dari situ. Tapi justru ghafilun, mereka lalai karena saja. Aku judul ceritanya mada karengkang karelihi. Nah oleh karena itu ulaika ma'wahum annar, tempat kembali mereka nanti pasti di neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan oleh karengkang nama itu. Ada bocoran, ternyata neraka itu tidak di akhirat saja. Deteh dunia aku lah ada neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, berialah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rupanya dari dunia aku lah ada neraka. Karena inti dari neraka itu kan api. Api itu kan panas. Panas itu menyakitkan. Kesengsaraan, kegelisahan. Jadi orang yang dapat neraka dunia itu tidak ada kesenangan hidupnya. Lalu tidak lama, jago, tidak sajua. Kamari antah saja, resah, gelisah, nah tidak bagai tentuan. Berpiti banyak sarana prasarana infrastruktur dalam kehidupan antara kita sabui. Kursi sofa saja sekali sari itu kah? Orang kayu orang sekali sari, tapi resah gelisah, dan itu terpancar dalam kehidupannya. Resah gelisah itu dari sikap dan perilaku. Akibatnya dia sibuk sehingga tidak pernah kelihatan dalam lembaga dan pertemuan-pertemuan sosial. Judulnya apa? Tidak telaki. Mati orang tidak punya banyak uang, tidak telaki. Sakit orang tidak satu mencari, tidak telaki, sibuk. Padahal kehidupannya lumayan. Padahal orang yang biasa-biasa saja jauh di bawah dia kelas kehidupannya, satunya di lembaga sosial. Itu sudah neraka namanya. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, tidak ada yang menyakitkan di dalam kehidupan ini daripada dikucilkan. Itu menyakitkan, itu dikucilkan itu. Wak tiba orang baik, orang sedang mengecek datang orang aniak. Masya Allah. Sampai-sampai dalam saji basah orang ngecek pak. Itu menyakitkan itu. Tapi ingat, itu adalah akibat. Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Dirimu sendiri, bi'anfusihim. Parangai tadi. Karena dia hidup itu seperti jelatang. Siapa mendake gatal aja. Siapa mendake gatal aja. Nah, jadi kerjaan yang seperti ini sebagai satu label dan tanda dari orang sehingga orang menjauh darinya. Nah, kalaulah begitu, kalaulah menjauh darinya, kan itu yang disebut oleh Allah, duribat alaihi zillah, hina dia dalam hidup. Dek perangainya sendiri, itulah neraka dunia namanya itu. Dia bisa merambah segala level. Orang biasa bisa juga, orang luar biasa bisa juga. Kalau orang biasa ya biasa-biasa, rakyat biasa. Kalau pejabat juga ada dibenci, dihina seperti itu. Jajuk senak buah kayaknya. Dia muncul tadi. Nah, seperti itu. Orang pakai tinggi segala macam kena. Nah, itu neraka dunia itu. Nah, jadi ada dulu neraka dunia. Nah, jadi tidak saja di akhirat. Nah, siapa yang akan mendapat? Orang yang tak pernah yakin ada kehidupan akhirat. Dia senang saja dengan kehidupan dunia. Kemudian dia lalai dengan ayat-ayat Allah. Kaman saja dapat hadra.
Jumek kalau ikan banyak orang jumek, kalau tidaknya tidak jumek. Terus innalladzina amanu wa amilus solihat. Ini dia. Sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua masuk kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Ambo saya mendoakan apa ibu supaya masuk kelompok kok. Apalagi diri ibu sendiri kan itu. Kalau apa ibu masuk, ambo tidak ibu nalati ibu kepada kelompok orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia berkelompok beriman dan beramal soleh, imannya yakin kepada bertemu dengan Allah, tetapi dia buktikan keyakinannya tadi dalam bentuk amilus solihat, dalam bentuk amal soleh. Kada pelajaran jelek. Iman jo amal ko kalau dinikahkan beranak ya. Iman amal dinikahkan beranaknya, anaknya akhlakul karimah. Tenang. Jarang kau suruh tu sembahyang tidak semacam tidak, tapi imannya kuat dah masuk. Ibu tu sembahyang tidaknya, kamu saji ia jarang, tapi imannya kuat tu nak masuk. Nak buat tu, kan ada ngelok sangat mai, imannya mantap tu sembahyang tidaknya, dah buat. Tanda orang beriman itu solat. Tanda beriman itu beramal. Jadi namanya nak masuknya lah itu. Nya seiring bertemu antara iman dengan amal dia akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang elok. Kalau lahnya beramal soleh, akhlaknya elok. Pernah mau sampean ada ndak terang ada bahasa maliang menyalang mencilok sembahyang sunatnya 2 rakaat lu kan ada. Sebelum wak mencilok supaya maliang wak kau berhasil, salat jamaah wak dulu. Kalau dia sudah solat enggak jadi dia mencuri. Itunya. Kan enggak ada kelompok zikir sedang meminum minuman keras kan ada tuh. Kalau ada berarti zikir-zikiran, kalau ada berarti solat-solatan dia itu. Terus orang yang beriman dan beramal soleh tadi, kenapa akhlaknya karimah? Kalau dia rajin solat, imannya kuat, akhlaknya baik. Kenapa? Yahdihim rabbuhum bi imanihim. Orang yang beramal, orang yang salat, yang beribadah dituntun oleh Allah disebabkan imannya tadi. Yahdihim. Allah memberikan hidayah kayaknya. Dalam hidup kau gawak kan tak pernah lapih dari memilih. Tak pernah kita lepas dari memilih atau mengambil keputusan. Jam berapa kau memasak, itu kan perlu pertimbangan. Jam berapa kau minum, jam berapa kau sudah mengaji kini, jam berapa kau rangkai ke pasar, kan jam coy. Tidak pernah kita putus dari mengambil keputusan. Nah keputusan yang diambil itu 2 macam, adonan tapek, adonan meleset. Orang yang beriman dan beramal soleh, ketika dia mengambil keputusan, ghalib atau acok keputusannya itu tepat. Kenapa? Yahdihim rabbuhum. Karena dia diberikan hidayah oleh Allah. Hakim kalau secara risalah Islam sebelumnya mengambil keputusan, nyosolat. Solat malamnya dulu, gak berharinya solat dulu. Supaya keputusannya itu dapat dilihat dari Allah. Kau mengambil keputusan waktu berang-berang, rapik berang-berang tu sifat meja lobang, biar putusan hukum tiga tu ndak fair jadi. Jadi dengan tenang, dengan ibadah. Makanya Bukhari, Muslim kan pirawat hadis kalau nyedapek satu hadis tu, itu sebelumnya tuli itu kadang solat dulu 100 rakaat, solat sunat, agar yang ditulisnya itu tidak salah. Aku bunda karak masih salah, baga 2, baga 5 pagai, baru ambil putusan. Kacau lah putusan. Orang beriman takkan terjadi seperti itu. Lantaran iman, lantaran amal, yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah menuntun. Kau untuk ini ibu.
bagi awak nama anak, nama cucu tame SD akan mengambil keputusan dilanjutkan ke mana. Kan ada ke SMP kah, ke senamiah kah, ke pondok kah. Itu kan keputusan itu. Itu keputusan. Nah, keputusan itu pasti tepat. Minggu muka ke Barangke, ke Padang, ke Barangke, ke Pekanbaru, ke Barangke, ke Palembang, ke Barangke, ke Singapura. Nah, kan gitu. Selasa Barangke atau Rabu. Nah, kan perlu kita ngambil keputusan itu. Condong sehari Rabu ke ti Barangke. Barangke wa Rabu. Kiranya kawan Barangke Selasa. Di paluruhnya kelok tibore mancua. Kan ada saja. Kenapa terjadi keputusan yang tepat? Yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah menuntun dan nyo yakin itu asal tuntunan. Dasarnya tuntunan Allah. Lantaran imannya tadi. Kan gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, seperti teman saya Pak Salman orang Palembang itu. Berangkat jam 6, jam 10 harus sampai Belitung. Lalu sepi kemari macet tak jadi berangkat. Kiranya pesawat nan kanyo tompang tu menuki Sulawi kan. Kok jadinya berangkat itu je nyo nuki. Anyo yakin yahdi Allah yang mengatur. Disebabkan fi wujuhi min athari sujud, disebabkan bekas dari ibadahnya. Itu orang beriman yakin. Mukanya taat nyoba ibadah orang beriman. Kalau tak beriman jalan terus itu cerita. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai. Dia akan dimasukkan di situ fi jannatin naim, di dalam surga jannatun naim. Di sini didulukan tajri min tahtihimul anharnya surga disebut belakang. Biasa kan fi jannatin naim atau fi jannati tajri min tahtihal anhar, di dalam surga mengalir sungai. Kini sungai sabit dulu asal maksudnya. Cuma yang kawak sampaikan, surga ini juga ada di dunia, sebagaimana neraka juga ada di dunia. Apa itu surga di dunia? Itu dia, kedamaian, ketenteraman, kenyamanan. Tanda sidu itu. Ada kedamaian di hati. Dia bisa rela menerima segala proses perjalanan kehidupan. Karena seperti Menteri Pangan kan mengecek itu. Apakah Bapak siap kalau di reshuffle? Jangankan siap di reshuffle, mati pun saya siap. Kenapa? Karena setiap detik itu adalah takdir. Santiang. Rupanya anaknya bertiga di pondok pesantren, anaknya bertiga. Jangankan di reshuffle, mati saja saya siap. Kenapa? Karena hidup itu satu detik saja itu adalah takdir. Kita hanya dituntut berusaha dan kita tidak perlu memikirkan hasil. Kemudian terima apa adanya. Kenapa? Yuslim wajah. Karena orang-orang Islam itu sudah menyerahkan diri kepada Allah. Kalaulah disarang ke Allah, mengaju pasal dituri pitaru bunyian lain. Kalau awaklah menyerah ke Allah, bentuk kopi kalau disarang di bahasa kamu minum, kamu bawa pulang, serahkan boleh. Kalau diri kita sudah serahkan kepada Allah, terserah kepada Allah lah. Mau disehatkan, mau disakitkan, mau dimiskinkan, mau dikayakan, tidak peka ada itu. Begitu penyerahan orang-orang beriman. Sehingga dia apapun kenyataan kehidupan yang ia hadapi, dia tenang sih. Kalau onde itu bakal ambil, itu jadinya. Bakal ambil. Jadi orang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah aman ya. Ya Allah sudah menentukan, saya kan sudah berusaha. Wa ilallahi aqibatul umur, Allah yang memiliki keputusan terakhir. Seperti itu dia. Makanya orang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah, dia tenang. Tenang itu surga itu. Nyaman saja kehidupannya. Tidak gelisah dia. Nyaman saja. Kenapa nyaman? Karena dia tahu dia sudah mempertaruhkan sesuatu yang tepat. Lah pastinya ko insyaallah lain dak ampi taruhan atah ka manci warawan. Tapi kalau ka manci di pataruhan atah wa kilo. Akhirnya abi atah tu pak. Dak ada lah kasang pitaruhan ka manci. Hey, jangan salah. Pitaruhan atah ka
kamanci api taruhan niro kurang awi abilanya parian tu abilanya tu ndak tepat. Berpitaruhlah kepada Allah, sandarkan kanan tagok, gantungkan kanan kuat. Itu orang beriman. Makanya nyaman sih dia ketibulah kecilnya. Pokoknya dia berusaha akan seperti itu. Sehingga dia itu surga dunia jadinya. Kenapa orang beriman dapat dia itu? Karena dia sudah melaksanakan kehidupan secara tepat. Amanu wa amilus solihat. Nah, oleh karena dia sudah tenang, sudah nyaman, baik di dunia maupun di akhirat. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Itu saja. Doa mereka di dalam surga, baik surga dunia tadi, hanyalah subhanaka Allahumma. Maha suci engkau ya Allah. Itu saja. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan salam mereka itu adalah salamun alaikum. Menghadapi kehidupan dengan penuh salam. Salam itu kan ke akar katanya dekat dengan selamat, dekat dengan Islam. Yuslim aslama yuslimu islaman. Jadi kalau memang betul-betul masuk barang kau damai. Makanya bak kecil nak sampainya antara lah. Ndak ada nak kamangaya harinya. Lama bana gulai cancang, pagi sore dimakan tarwih. Rancak malah balaki bincang, piti dak piti galak tarwih. Dah dosa jalan keluarnya. Ada saya jalan keluar. Membuat rumah di Balimbiang, pasang kacau camin tarwih. Rancaklah balaki jorang sumbiang, piti dak piti galak tarwih. Ada saya jalan keluar. Ndak ada pitinya galak. Ada bini dan orang tak ada mampu duit dari sana nanti dan kira sumbiang. Kan itu. Jadi apa ibu? Ada sejalan keluar. Makanya di sini disebutkan wa tahiyyatuhum fiha salam, ucapan salam mereka itu dalam surga hanya ucapan selamat, assalamualaikum. Disebarkan afsus salam, dia sebarkan salam ke mana-mana. Wa akhiru da'wahum, akhir doanya, akhir bincangnya, anilhamdulillahi rabbil alamin. Juga itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada nak mengayarinya. Karena dia sudah dia perkuat dengan amanu wa amilus solihat. Jadi diri aku dia awak tiang. Nak berasia je mandi surang. Nak kumu apa biasa. Allah tidak akan pernah berusaha merubah nasi awak kalau awak tak ada arah ke situ. Awak senang mah, Allah ni kata mah. Sarah sekali Allah, nah mua sarah kaden cerai ti Allah. Harus ada usaha dari awak. Kalau kadi kaji-kaji ibu dia, kadi kaji-kaji. Tidak ada yang kadi mengayang ke dunia awak. Dunia aku ketinggal, aku selamat tinggal dunia. Awak tak balik alat. Duit rumah ketinggal. Di Bali pakaian ketinggal. Bagalang, baduku, balontin, segala macam, baiko, baitu, bauto, bakanraan. Pas mati dibawa tertinggal. Tinggal. Tinggal. Semaran Cino di kuburan juga ratunya. Gini tidak lah orang. Digali oleh orang buaya aja. Digali oleh orang. Sehingga tidak lah kuburan ini lah. Hanya dibuat saya perlambangan ratu tu nak kuburan lah. Digali oleh orang sih. Kuburan ini komalan kalir kawan. Buat kacau dia. Jadi mau tinggal. Ratu ketinggal rumah, ketinggal auto, ketinggal galang, ketinggal loncin, ketinggal. Wah kapain tak buat itu lah. Heboh negara yang ketinggal. Kamu doa awak. Makanya biasa-biasa saja. Cuman bang kau bawa sawah. Supaya dapat lo menolong kawan. Kalau lebih ada awak bisa lo lapang kawan sebagai awak. Kan seperti itu. Kita berbagi. Dicari makan dua lebihnya bisa lo untuk kawan. Nah lo dapat. Kan seperti itu. Makanya aqimus shalah wa atuz zakah. Disuruh awak berusaha. Lah berusaha nak je dapat, ya segitulah usaha kita. Damai saya. Makanya wa tahiyyatuhum fiha salam. Nya damai seorang tu. Akhir ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Sebab orang beriman itu panjaliknya pasti ke bawah bukan kate. Kalau kate kalimpanan. Kalau bawah alhamdulillah.
Lewi saja dia berjalan seno lumpuh. De ada yang lumpuh seno lalu saja. Dia lewi salah lalu seno tak mau terlalu. Dia lidu seno mati je. Jadi kalau mencelik ke bawah pasti terasa nikmat Allah gitu. Itu lebih ibu. Angkanya ayat yang kapatang. Rasa syukur kita kepada Allah. Agak panjang sengaja karena memang satu ke satu enggak bisa diputus. Makanya baik ke bawah. Abu ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sungguhnya orang-orang yang tidak percaya menemui kami, waradu bil hayati dunia, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan merasa tentram dengannya, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat kami lalai. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembali mereka neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum bi imanihim, menunjuki akan mereka Tuhan mereka dengan sebab iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh nikmat. Da'wahum fiha subhanakallahumma, doa mereka di dalamnya maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan salam mereka padanya adalah salam sejahtera. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka, anilhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.